Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadana fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa halal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Charlie yang saya hormati, Pak Wel dan yang lainnya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disampaikan tadi Pak Charlie, Pak Wel. Walaupun kita ini kelompok kecil dalam pengajian, tapi beban kita berat, tugas kita berat, yaitu membongkar kajian-kajian agama Islam, sehingga ajaran Islam ini ya tidak tinggal di omon-omon, kata Pak Bowo. Tidak hanya cerita dongeng-dongeng, kisah-kisah. Beberapa waktu yang lalu di YouTube kita buka, di Facebook juga kita buka, cerita tentang masuk kamar mandi. Sudah pernah dikasih videonya belum, Pak? Pak Wel hafal tuh doa masuk kamar mandi? Hafal? Coba, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terjemahannya apa, Pak Wel? Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku pada setan laki-laki dan setan perempuan. Itu dari kita TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang. Doanya begitu, Pak. Dan tidak pernah kita pikirkan setiap kita masuk WC itu kita tidak pernah ketemu setan, Pak. Tidak pernah ketemu, Pak. Kalau setan lanang, setan tino. Dan kita biasa-biasa aja, terima-terima aja tanpa kita berpikir. Nah, di era sekarang ini karena izin Allah sudah masuk ke kita kan, di mana kita harus membuka semua rahasia agama agar jangan tinggal di omon-omon, di cerita-cerita, di dongeng-dongeng. Disampaikan di Facebook, di YouTube, di itu disampaikan. Nah, itu kita buka, Pak. Ternyata ketika kita seorang laki-laki masuk, doanya itu juga. Perempuan masuk, doanya itu juga. Rupanya setan laki-laki, setan perempuan itu adalah orang-orang yang minum sehingga dia kencing di situ, yang makan sehingga dia buang air di situ. Barang yang dimakan, diminumnya itu adalah barang yang haram secara zat. Misalnya minum tua, minum minuman yang dilarang minumnya gitu, alkohol, atau minum minuman yang instan yang kadar gulanya tinggi, sudah itu pewarnanya tinggi, pengawetnya tinggi, sehingga melahirkan efek penyakit bagi tubuhnya. Itu artinya
zat minuman itu haram. Nah, kalau makanan itu dia makan babi, makan anjing, makan ular, makan tikus. Nah, orang ini buang air besar, buang air kecil di WC itu. Nah, itu. Nah, itu termasuk setan yang dimaksud. Sudah itu dia meminum dan memakan barang halal, tapi cara mendapatkan uangnya itu tidak halal. Jadi sampah itu dibuanglah di WC itu, di kamar mandi itu, di toilet itu. Rupanya seketika kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat jin, iblis, setan. Baik pada aku laki-laki ataupun yang lain perempuan. Jangan ado di sini. Rupanya itu maksudnya itu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita ini jadi setan lanang. Yang ibu-ibu itu jadi setan tino. Karena yang dibuang itu adalah sisa-sisa makanan yang digunakan secara setaniah gitu. Itu maksudnya itu. Karena secara akliyah ataupun ilmiahnya tidak pernah ketemu. Yang namanya setan lanang, setan tino tidak pernah ketemu. Nah, sama dengan ini. Seketika kita bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Pas kita tanya, pernah tak menyaksikan Allah? Belum. Nah, kalau pernah, di mana, kapan dan bagaimana Allah Anda saksikan? Tidak terjawab. Tapi itu manjur, itu laku dan sering kita sebutkan di mana-mana. Dalam sholat kita nyebut itu, dalam ceramah kita nyebut itu. Apalagi orang nak nikah harus pakai itu. Sementara yang bersangkutan yang mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu tidak bisa membuktikan pengakuannya itu. Jadi dari kecil bayi, TK, SD, SMP, SMA sampai kita perguruan tinggi, kita selalu mengatakan kata yang kita tidak tahu. Nah, tugas kita dari kelompok kecil ini mencoba membongkar rahasia itu. Jangan sampai agama Islam ini tinggal di omon-omon atau cerita-cerita dongeng-dongeng. Nah, rupanya kata Allah ya adinuh wal aklu itu. Oleh Rasul kan, agama itu adalah akal. Agama itu tidak ada bagi seseorang kalau akalnya tidak dimainkan, tidak diactionkan. Nah, rupanya setelah kita buktikan secara fakta, Allah melahirkan kamu atau menzohirkan kamu ke dunia, kita akui. Allah memberikan kamu kasih sayang, kita akui. Allah melindungi kamu, kita akui. Allah memberikan kamu makan, minum, fasilitas dan semua rezeki, kita akui. Setelah kita uji, apakah benar itu? Segala kita mengatakan benar. Pertanyaannya, pernah tidak melihat Allah ngasih yang tadi kita ceritakan? Pernah tidak mendengar? Akhirnya kita simpulkan, oh kalau begitu pertanyaan tidak pernah Pak Abu. Yang kami tahu, bapak dan ibu kami yang melakukan itu, yang menzohirkan kami, yang mengasih sayangi kami, melindungi kami, memberikan makan, minum, pakaian, tempat, fasilitas, yang menyekolahkan kami. Nah, disinilah kita baru paham, ternyata Allah itu zat. Dia tidak nyata, maka dia menyatakan dirinya pada apa yang dia ciptakan. Dalam hal ini, ayah bunda kita itu. Sehingga seketika ayah bunda kita itu kita sakiti, kita tidak sadar, kita sudah menyakiti Allah itu sendiri. Makanya kita katakan, penderitaan kita yang paling dalam adalah seketika kita menyakiti Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menyakiti Tuhan? Caranya ada, sakiti aja ayah bunda, maka Tuhan akan tersakiti. Makanya kata Nabi Muhammad, ridho ayah bunda adalah ridhonya Allah, murka ayah bunda adalah murkanya Allah. Jadi tergantung ayah bunda segala-galanya itu. Nah, Allah ridho, nak tidak, tergantung ayah bunda. Pertanyaan, ayah bunda ini siapa? Gitu. Ternyata ayah bunda adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Nah, dalam kajian tasawuf kita temukan Allahu wajibul wujud. Allah itu wajib nyata adanya. Nah, di mana nyata adanya? Ternyata yang paling mudah kita memahami adalah di ayah bunda. Walaupun di tempat lain ada juga Pak Charlie. Contoh ini kan, seketika kita makan pempek, kopi, jeruk, kue-kue tadi.
Ini rezeki, Pak. Dari siapa? Dari Allah, Pak. Ada Allah menghidangkan? Tidak ada. Yang ada adalah Pak Charlie dan istri beliau. Nah, pada saat itu Pak Charlie dan istri beliau siapa? Peranannya apa? Kalau bukan perwujudan daripada Allah itu sendiri. Nah, berdasarkan itulah sehingga ajaran agama Islam ini tidak tinggal di omong-omong, tidak hanya di cerita-cerita, tidak hanya di dongeng-dongeng. Dia bisa jadi amalia. Jadi pemotivasi kita dalam hidup. Nah, termasuklah cerita kita malam ini tentang wasilah. Coba Pak baca ayat. Surah Al-Maidah ayat 35 tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah. Wahai yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, cari oleh kamu sesuatu yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah itu. Namanya wasilah. Dan berjuanglah kamu di jalannya untuk mendapatkan. Kalau kamu bertemu, kamu menang. Ini sebuah perintah. Kalau dibawakan ke dalam bahasa kita, Pak Wel, wahai Weldi, wahai Charlie, nah, bertakwalah kamu kepada Allah. Cari oleh kamu orang atau sesuatu yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Dan kamu berjuang mencarinya. Kalau kamu ketemu, kamu pasti menang. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu perintah. Nah, kini bagaimana pandangan Pak Wel dalam sesudah membaca ayat ini? Wasilah itu apa dan siapa gitu. Ah, itu yang menghubungkan kita dan yang mendekatkan kita kepada Allah. Pernah Pak Wel dengar itu? Wasilah. Siapa coba? Selama ini wasilah itu disebut perantara lah, Perantara. atau cara atau metode atau sesuatu hal yang dilakukan untuk mendekatkan diri Kepada Allah. wasilah. Secara sosok dan secara sosok dan figur pernah didengar nggak? Wasilah itu siapa? Belum. Pak Charlie? Nabi Muhammad ya. Nah, itu di mana Pak Charlie bisa dapat kalimat Nabi Muhammad? Nah, itu. Ya, di sini kan tertulis wasilah. Carilah wasilah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah ini kan ibarat tuh orang yang diberi amanat. Ibarat tuh mencari orang yang diberi amanat. Dan orang yang diberi amanat oleh Allah itu bagi saya Nabi Muhammad, dialah yang menyebarkan ajaran agama Islam, Ya. Al-Quran dan beserta hadis-hadisnya. Jadi di doa setelah azan itu Pak. Coba. Jadi yang Pak Charlie tadi udah benar, dasarnya itu doa sudah ajar. Coba dibaca. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wam'atu maqaman mahmudan lillazi wadda. Bagaimana? Ya Allah, Tuhan
pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, serta bangkitkanlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nah, jadi kalimatnya berilah Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Karena kalimat itu ati Muhammadani wasilah, hadirkanlah di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Jadi kita minta Allah menghadirkan Muhammad itu sebagai perantara kita dengan dia dalam berdiskusi dan berdialog. Itu makna yang sebenarnya. Nah, ini dulu pernah waktu saya di dialog dengan MUI, Pak. Saya sayangkan beliau tuh mengangkat alma maternya. Mesti jangan gitu. Itu kan tidak enak juga kan. Saya itu Pak Abu tidak ada mengakui adanya wasilah. Setahu saya itu kalau kita mau berbicara dengan Allah langsung, tidak pakai perantara. Nah, dengan adanya Pak Abu mengatakan adanya pakai perantara, ya maka saya tidak terima. Saya sudah S2, nah maksudnya. Selama saya belajar saya tidak pernah melihat itu. Dan tidak pernah mendengar cerita seperti itu. Nah, kan waktu itu sempit, yang nak bertanya banyak, tidak saya bahas Pak, saya diam aja. Tapi saya sayangkan seorang yang ya sebagai ustadz, udah S2, kok begitu bahasanya gitu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala via Nabi Muhammad ngomong, ya ayyuhallazina amanu taqullah waqtahu ilaihi wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu, cari oleh kamu wasilah yang menghubungkan kamu kepada Allah. Wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Kamu berjuang mencarinya dia. Kalau kamu bertemu, kamu menang. Nah, jadi kalau saudara kita tadi mengatakan tidak ada, dia langsung saja, Quran membantah. Persoalannya wasilah ini siapa? Siapa dianya? Ternyata di doa azan terjawab. Ternyata wasilah itu, perantara itu adalah Muhammad Rasulullah, via Nabi Muhammad. Nah, jadi jangankan kita menuju Allah, Allah saja seketika menuju kita kan pakai wasilah, Pak. Kalau cerita agama, pendidikan akhlak moral, wasilahnya Allah kepada kita kan Rasulullah. Ya kan, Pak? Tidak pernah Allah datang ke rumah Pak Wel, Pak Charlie ngajar Nabi, tidak pernah. Pasti melalui Rasulullah kan. Melalui sahabat sampai ke guru ngaji. Begitu juga Allah Maha Agung, pengasih penyayang, pemberi rezeki, pelindung, pembimbing, mengarahkan kita menjadi baik. Setahu kita tidak pernah Allah begitu. Yang kita tahu mak kita, orang-orang baik kepada kita yang ada seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan wasilah-wasilah itu. Allah aja pakai perantara dengan kita, pasti kita dengan Allah tuh nyelonong langsung, tidak mungkin. Nah, yang nak kita bahas malam ini, wasilah itu apa dan siapa? Nah, kalau dalam catatan yang dibaca oleh Pak Ulil tadi, benar, ati Muhammad dan wasilah, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah antara aku dengan engkau ya Allah. Jadi seketika kita dialog dengan Allah di dalam sholat, kita tidak berdialog dengan Allah, kita pasti berdialog dengan wasilah tadi. Nah, wasilah ini nanti menyampaikan dialog kita itu kepada Allah secara otomatis. Kenapa dikatakan secara otomatis? Karena wasilah ini adalah Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Dia adalah sifat Allah, dia adalah wujud serta Allah. Jadi keberadaan Allah itu nyata di beliau. Makanya di zaman Nabi Musa, beliau Rasulullah ini ngomong, innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa aqim shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat nanti kau ingat aku. Segala kita rata-rata mengatakan itu Allah yang ngomong itu. Padahal Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak sama dengan sesuatunya. Dia menyatakan dirinya pada sifatnya, pada wujud sertanya itu Rasul. Ternyata itu adalah Rasul yang ngomong tadi. Dia mengatakan kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan kata Allah, bukan dia itu Allah.
Makanya di ujung ayat, wa aqimis shalah li dzikri. Kamu dirikan sholat, dalam sholat itu yang kamu ingat adalah aku. Berarti sosok. Nah, itulah wasilah, Pak. Muhammad itulah wasilah. Jadi kalau kita mau sholat, dia berwasilah dengan Muhammad. Tidak bisa langsung. Kajian kita dari Luca itulah, Pak. Sehingga kita kalau membuktikan ini masih ngambang, Pak. Masih ngambang. Seketika kita berkata, ati Muhammadani wasilah. Hadirkan di engkau ya Allah Muhammad itu sebagai perantara. Kan permintaan, Pak. Apakah Allah menolak? Tidak. Langsung diperkenankan loh. Jadilah Muhammad itu perantara antara kita dengan Allah. Pertanyaannya, pernah tidak dengan Muhammad? Mendengar Muhammad, menghadapi Muhammad. Kita sholat. Pernah, Pak? Belum. Belum, Pak? Pak Cali, Pak? Belum. Mendengar suaranya waktu kita berhadapan dengan Allah, ada suara Muhammad di situ? Enggak. Tidak, Pak. Lalu kenapa ini tidak dibongkar? Sehingga kita bisa menjelaskannya tanpa kita ragu. Tanpa orang lain ragu. Nah, rupanya, Pak, yang dimaksud oleh Allah itu adalah jika kamu mau sholat, mau menghubungkan rasa dirimu kepada aku, itu melalui Rasul itu sudah benar, Pak. Tapi kalau Rasul itu yang disebut dengan Muhammad, untuk kamu pegang, untuk kamu ceritakan bahwa dia sebagai wasilah, tidak akan merubah akhlak, Pak. Tidak akan merubah kepribadian kita, Pak. Makanya banyak orang yang sholat, sebelum sholat azan, baca doa azan tadi, tidak berubah. Yang dia penggunjing juga, yang iri dengki juga, menghasut fitnah juga, mengambil hak orang juga, berkhianat juga, bahkan membunuh orang juga. Padahal dia sholat. Dia menghadap Allah, wasilahnya Muhammad. Dalam bayang-bayang. Nah, rupanya setelah kita pelajari di dalam kisah Isra Mi'raj itu sendiri, untuk bisa berdialog dengan Allah, kita kan harus menerobos langit 7. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, Pak, di Isra Mi'raj itu. Seketika Jibril itu diajak oleh Muhammad, atau Muhammad diajak oleh Jibril untuk Mi'raj, naik. Dari pintu pertama, pintu langit. Berkata malaikat penjaga pintu langit yang pertama, Jibril, kau masuk, kau datang dengan siapa? Dengan Muhammad. Baru terbuka pintu. Di pintu kedua, ditanya lagi, dengan Muhammad. Sampai pintu 7, Pak. Nah, di Sidratul Muntaha, ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa nasib. Jibril tidak bisa menyertai. Apa kata Jibril? Nah, Muhammad, kalau ke Sidratul Muntaha, aku tidak bisa ikut. Jangankan selangkah, selai rambut saja aku melangkah, aku terbakar. Hancur, aku akan musnah, aku akan tidak. Akhirnya Muhammad lah ke Sidratul Muntaha, ke aras, dan berdialog dengan Allah. Itu cerita. Apakah itu kisah nyata, apakah itu dongeng, kita tidak tahu. Tetapi bagi orang seperti kita tidak rela agama Islam ini hanya punya cerita dan dongeng. Maknanya tidak begitu. Kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu menggambarkan kepada kita bahwa 7 langit itu tidak akan terbuka kalau tidak dengan Muhammad. Nah, setelah terbuka pintu 7 langit itu, baru kita sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, rupanya cerita itu adalah kalau kita mau bertemu dengan Allah, dengan Muhammad. Jibril aja dengan Muhammad. Nah, kalau gitu dengan Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Pembawa sifat. Sifatnya apa? Ahmad. Isinya apa? Sidik, amanah, dan fatamah. Intinya, Pak, kalau kita ingin berdialog dengan Allah, masuk kepada tingkat Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi, kita harus bersifat itu, Pak. Kita harus punya sifat itu, Pak. Sidik, amanah, tabligh, fatamah. Itulah Ahmad. Karena kita membawa sifat itu, kitalah Muhammad.
baru bisa kita sidratul muntaha, kepada tingkat kesadaran tertinggi, baru kita bisa berdialog dengan Allah. Nah, kalau ini prinsip yang kita pegang, merubah Pak, merubah pribadi kita Pak. Daripada yang pertama tadi, mau sholat Pak, ya berusaha dari siapa Pak? Dengan Muhammad. Nampak Pak? Tidak. Terdengar Pak? Tidak. Jadi terus kami sholat, berdialog kami dengan Allah. Sudah sholat, baru di depan masjid mulai mengupek orang, menggunjing orang, memfitnah orang, menghasut orang, bahkan membinasakan orang. Tidak nyambung Pak. Tapi kalau dimaknakan kepada Anda pengen bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, Anda harus dengan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Orang yang membawa sifat. Apa sifatnya? Ahmad. Apa Ahmad? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Rupanya kita harus bersifat dengan sifat itu Pak. Kita harus bersifat dengan Ahmad, supaya kita dinamakan Muhammad. Nah, kalau sudah seperti itu bisa naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7. Barulah kita bisa sampai ke tingkat sidratul muntaha, kesadaran tertinggi. Di atas itu baru kita bisa berdialog dengan Allah. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Jadi penekanannya adalah setiap muslim yang mau bertemu dengan Allah dalam sholatnya, dia wajib hukumnya bersifat dengan sifat Muhammad. Itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Kalau ini prinsip akan merubah. Makanya dalam kajian 2913 sifat 20 halal muslim, kita temukan itu. Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad wajib pada kita. Jadi kalau Islam itulah titah daripada Allah, sifat pada Muhammad wajib pada kita, sifat Muhammad. Apa itu titah Allah? Ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Jangan sampai malaikat maut datang kepada kamu sedangkan kamu belum menjadi Islam. Artinya belum bersifat dengan sifat Muhammad. Artinya belum bertemu Tuhan dalam sholat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kamu sifat Muhammad. Kalau ini dipegang Pak, merubah suara kita, kata kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, cara berperasaan kita, cara berbuat kita, dan harapan kita kepada Allah Rasul, merubah segala Pak. Kalau ini yang kita pegang. Bahkan dalam Al-Quran ada Pak, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Ada kan Pak? Sungguh pada diri Rasul. Ingat, sungguh pada diri Rasul, bukan Nabi. Kalau pada diri Nabi ya Rasul. Pada diri Rasul sifat. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Apa itu yang dicontoh? Akar suara Rasul, akar kata Rasul, akar perbuatan Rasul. Itulah sifat. Sifat yang mana? Sifat yang 4. Sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nah, ini Pak yang perlu kita contoh dari Rasul tadi. Nah, kalau kita sudah bisa menggunakan sifat ini dalam hidup kita, kalau sifat ini adalah Ahmad, kita yang membawanya disebut dengan Muhammad. Barulah terbuka 7 cakrawala pemikiran atau langit. Baru kita sampai ke tingkat kesadaran tertinggi. Dan baru kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kalau tidak bisa. Nah, pertanyaannya apa itu sidik? Nah, kan itu. Sidik. Pak Wel pernah dengar kata sidik? Yang dalam paham Pak Wel apa itu sidik? Benar. Benar ya? Pak Cali sama benar. Jadi sidik itu artinya benar Pak. Ingat, yang benar itu hanya Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar Pak. Pak Charlie ingat tak? Kenapa kita tidak benar? Dibenarkan. Hah? Dibenarkan. Karena kita
dicemplungkan ke dalam asfali safilin. Karena kita dibelenggu di penjara di situ, Pak. Maka tidak benar gitu, Pak. Seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfali safilin. Sungguh aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Jadi insan itulah nama lain pada ruh. Sebaik-baik kejadian. Apa itu? Wahdaniyat, Pak. Satu saja yang menjadikan Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, di rumah yang satu namanya Baitullah. Sebaik-baik kejadian. Tapi Allah pula mencemplungkan kita itu ke dalam asfal safilin. Aspal, Pak, panas, mendidih, hitam. Nah, itu alasannya kenapa kita ini tidak benar gitu. Nah, jadi kalau syirik itu adalah benar, yang benar adalah Allah dan Rasul, kita tidak benar. Konsekuensinya bagaimana? Ya harus mau dibenarkan, Pak. Harus mau dibenarkan, harus mau ditunjuki, harus mau diarahkan gitu. Nah, kalau kita masih membantah, maka sifat syirik itu belum jadi kita dapat. Gitu, Pak. Oh, siap Pak Bu. Saya siap dibenarkan, saya siap diluruskan oleh Allah dan Rasul. Saya siap dikritik oleh Allah dan Rasul. Pertanyaannya serius. Betul, oke. Tapi jangan pernah bermimpi Allah dan Rasul akan datang ke rumah, Pak. Akan mengarahkan, akan mengkritik. Tidak akan. Jadi lagi-lagi Allah sendiri melalui perantara, Pak. Gitu, nah. Melalui istri yang lebih dekat, Pak, ya. Anak, adik beradik, orang tua, kawan, karyawan, bahkan musuh. Maka yang perlu kita lihat dari pembicaraan orang itu, seketika dia memberikan informasi kepada kita yang sifatnya kritik, kita tengok tujuannya itu, Pak. Kalau tujuannya adalah memperbaiki, mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran, siapapun orangnya jangan ditolak. Nah, kalau kita masih melihat orang, anak, istri, kamu karyawanku, kamu anak buahku, kamu siapapun yang, berarti sidik itu belum dapat. Berarti kita masih berkeinginan Allah dan Rasul datang ke rumah kita, menunjukkan kita. Dan itu tidak mungkin. Nah, dari pengetahuan sidik inilah kita menjadi orang yang siap diluruskan oleh Allah dan Rasul melalui siapapun. Nah, kalau kita siap, ya kalau seadanya masih merah-merah telinga dikit kan, merah-merah muka dikit, nah wajarlah kita baru berguyur-guyur, Pak. Cak Pak Wel misalnya udah itu di ruang, apa kata orang rumah? Pak, ya jangan begitu dong. Itu Papa keliru, begini. Nah, pada waktu itu kita legowo atau enggak? Atau anak gitu, kita legowo atau tidak? Kita terima atau tidak? Seketika kita itu berat menerima, bahkan membantah, pada saat itu kita sendiri membatalkan sifat sidik itu. Itu yang perlu kita paham. Apalagi dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kata Allah, siap, oke, akan kutunjukkan. Tapi seketika Allah menunjukkan, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus melalui istri, anak, dan teman kawan sahabat, kita tolak. Nah, di samping kita mengingkari kata kita sendiri, kita sudah membatalkan sifat sidik datang kepada kita. Artinya belum bisa berhadapan dengan Tuhan. Gitu. Batas ini dipahami ya? Belum bisa. Yang kedua, amanah. Amanah, Pak. Kita ini adalah kepercayaan Allah. Allah tuh percaya dengan kita. Percaya yang bagaimana? Percaya keberadaannya itu ada di kita, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Wel sebagai ayah kan, ada istri, sebagai ibu, anak-anak. Seketika Allah katakan, akulah yang menzohirkan kamu.
Kemudian, akulah yang melindungi kamu. Akulah yang mencintai, mengasihi sayangi kamu. Memberi rezeki berupa makan, minum, pakaian dan tempat, dan menyekolahkan kamu. Segala kita percaya, Pak. Segala kita percaya. Tetapi seketika ditanya, pernahkah Anda melihat Allah datang? Memberikan kasih sayang, melindungi, memberi makan minum, fasilitas? Jawabnya tidak pernah. Lalu siapa yang nampak? Ya ayah bunda. Itu Allah, ini ayah bunda. Pertanyaannya, ayah bunda ini siapa? Ayah bunda ini adalah tempat Allah menyatakan dirinya bagi anak-anak. Allah percaya menyatakan dirinya pada ayah bunda ini untuk anak-anak, untuk semua orang. Bayangkan, setinggi itu Allah, seagung itu Allah, dia percaya menyatakan dirinya pada ayah bunda. Itu contoh yang paling mudah kita tangkap. Termasuk pada orang yang cerdas, dia percaya menyatakan dirinya pada orang cerdas supaya Allah mendidik orang banyak. Pernah dengar alamal insana malam ya'lam? Mengajarkan insan itu sesuatu yang dia tidak tahu akan jadi tahu. Mana datang Allah? Pernah datang? Tidak ada. Tapi Allah mendatangi kita melalui orang-orang yang cerdas, cerdik, bijaksana. Allah datang melalui orang itu. Jadi Allah percaya menyatakan dirinya pada orang cerdas tadi. Dia mengajar, dia menyampaikan kajian-kajian. Gitu. Nah, itu. Dan banyak contoh. Nah, ini harus kita pahami, Pak. Biar kita dapat kajian amanah tadi, Pak. Termasuk diri kita. Bersuara, berkata, berbuat. Dituntut malah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Ada? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Atau mengabdi kepada aku. Apa perlu kita menyembah? Atau mengabdi kepada Allah? Ya, perlu tak perlu. Tapi kita harus paham apa itu mengabdi. Apa itu mengabdi? Apa itu menyembah? Nah, menyembah itu adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta itu melalui diri kita. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata di diri kita, Pak, di alam semesta ini. Mengabdi. Itu mengabdi. Itu menyembah. Jangan disamakan dengan sholat. Nah, lain lagi. Kadang-kadang kita ini sholat dengan menyembah sama baik. Padahal beda. Nah, sebelum kita bisa menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah, maka ada 6 hal yang perlu kita buat. Menyembah juga namanya. Pertama, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh-contoh yang dia contohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Nah, ini yang 6 ini kita buat dulu supaya kita bisa menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Kalau itu sudah bisa kita buat, Pak, maka amanah itu sudah kita pegang. Sifat kedua sudah kita pegang. Nah, ketiga, tabligh. Sama. Tabligh itu menyampaikan, Pak. Menyampaikan. Pokoknya apa yang ada dengan kita, Pak, itu dari Allah segalanya. Menyampaikan pemikiran yang baik, perasaan yang baik, suara yang baik, kata yang baik. Karena yang baik-baik itu Allah, dan luar daripada baik, buruk, Pak. Iblis, setan. Nah, itu. Jadi kita dididik bersuara yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, menyampaikan pemikiran yang baik, perasaan yang baik, harapan yang baik. Itu sifat yang ketiga. Sidik amanah tabligh sudah kita pegang, Pak. Yang keempat datang sendiri, Pak. Cerdik lagi bijaksana. Dia sekolah tidak, berguru tidak, tapi dia tahu, dia bisa, dan dia mengajak, dan dia punya jamaah, dia punya kelompok, dia punya populasi. Contoh, nabi-nabi. Nabi dari sekolah, Pak. Tidak ada yang bergelar, Pak. Bahkan ada yang tidak bisa nulis, ada yang bisa baca, tapi dia punya kelompok.
Dia punya binaan. Contoh Nabi Muhammad dengan umat dan kaumnya. Begitu juga orang-orang yang sudah sidik amanatan fatanah. Dia akan punya kelompok, dia akan punya umat, dia akan punya kaum. Terlepas kaum itu terkonsentrasi atau tidak. Setidak-tidaknya orang percaya kalau dia ini bisa ngomong itu, menyatakan itu. Itu. Nah, sifat yang 4 inilah yang disebut dengan Ahmad itu. Jadi Muhammad itu orang yang membawa sifat. Sifatnya apa? Ahmad. Ahmad isinya apa? Sidik amanah fatanah. Nah, kalau itulah yang kita jadikan wasilah untuk berjalan menuju Allah, yakin pasti bisa. Sifat 4 ini. Pasti bisa kita bertemu dengan Allah, bersuara, berkata, dan berdialog dengan Allah. Karena kita orang baik. Baik suaranya, baik perkataannya, baik perbuatannya. Tapi kalau Muhammad yang kita artikan Rasul, Muhammad yang kita artikan Nabi, kita bayang-bayangkan tidak ada jaminan Pak untuk kebaikan seseorang. Itu yang terjadi di alam semesta hari ini. Seketika mereka mengatakan wasilah itu adalah yang sosok tadi, yang badan tubuh tadi, sudah selesai. Atau saya katakan, orang yang mengatakan salah apa yang kita prinsipkan hari ini, tapi ini membuktikan bahwa kita akan menjadi orang baik. Kalau kita mengamalkan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Gitu, Pak. Kalau yang tadi kan omon-omon gitu. Omon-omon. Sudah itu kita setelah kita bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, kita selalu merasa dekat dengan Rasul, dengan Allah. Makanya kadang-kadang kita aneh weh. Ada lagu Pak, rindu kami padamu ya Rasul. Ada Pak ya. Dia menyanyikan lagu, menyatakan rindu kepada Rasul. Siapa Rasul? Ahmad. Siapa membawa Rasul? Muhammad. Perlu kita rindu? Perlu Pak. Tapi bagaimana rindunya? Apakah bertemu dengan Rasul? Wujud serta Allah, apakah bertemu dengan Nabi Muhammad yang sudah mati? Tidak bisa Pak, itu hanya omon-omon Pak. Kalau memang rindu kepada Rasul, ya kamu nyatakan Rasul itu pada dirimu. Karena Rasul itu adalah Ahmad. Ahmad itu sifat yang 4 tadi. Jangan nyanyi baik, jangan omon-omon baik. Buktikan kalau kamu rindunya. Gitu Pak. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, nanti dalam pengalaman hidup Pak ada pengaruh lagi Pak. Apa pengaruh? Dalam kehidupan kita itu Pak, 100% pemberian Allah dan Rasul kepada kita Pak. Itu 15% cuman yang enak Pak. Yang menurut kita tuh menyenangkan gitu. 85% itu rata-rata tidak menyenangkan. Pahit. Contoh, lulus PNS, ya Pak, dapat rumah baru, dapat anak baru, berubah status sosial, undang kawan-kawan. Ada acara apa Pak Charlie? Syukuran. Apa acara apa Pak Wen? Syukuran. Syukuran apa? Bersyukur kepada Allah. Akhlak protokol ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para undangan, hari ini Pak Charlie bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan rumah baru. Pernah dengar itu? Hari ini Pak Wel bersyukur kepada Allah karena anaknya lulus PNS. Tahu Pak Wel, tahu Pak Charlie kalau itu dari Allah. Tapi kalau giliran utang tidak dibayar orang, motor baru 3 bulan kredit hilang, rumah terbakar, anak kita ditabrak orang lari pula, mati. Jarang kita tahu Pak, bawaan kita tuh bukan dari Allah. Buktinya kita akan ngomel-ngomel Pak. Contoh begini, ya kita contoh kalau anak kita lah, kita kredit motor Pak, uang panjar motor juga berutang Pak. Nah kata kita jangan dibawa motor ke main bola. Kalau dia bawa main bola, kunci stang Pak, kalau perlu pakai kunci
yang lain. Anak kita tidak mau ribet, kata dia. Tahu-tahu hilang, Pak. Nah, kalau Pak Charlie motornya hilang, kalau Pak Wel hilang, Pak Wel dulu, apa yang Pak Wel harus katakan kepada anak? Marah, Pak. Marah. Pasti disebut galau kan? Iya. Pak Charlie? Iya, ngomel dulu, Pak. Ngomel dulu kan, Pak? Nah, semestinya Pak tidak ngomel lagi, Pak. Diam aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Siapa? Apa yang kita ketahui? Bos sudah buka kunci, Pak. Wala nablu wa nakum bisa minal kafi wal ju wa naqsim la awal ampuh bersama wa bashir sabirin alazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu kamu tidak suka. Lah dia mengaku duluan, Pak. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Sedikit rasa takut. Nah, cak COVID kemarin, Pak. Kekurangan buah-buahan, manggala bernas-bernas, lah montok-montok, besok nanti panen, nah dibagi ke jamaah. Tahu-tahu, malam tadi dikarungi kawan, pagi nak mencoba mengambil barang itu tidak ada lagi. Nah, itu. Siapa yang mengambil itu? Kalau kata orang rumah, yang ambil itu Pak Abu, orang maling lah. Malam tadi dia ngambil pakai karung. Kalau tidak pakai karung, tidak mungkin. Benarkah kata orang rumah tadi? Benar, Pak. Tapi sejatinya Allah yang mengambil melalui orang tadi. Lagi-lagi ya Allah juga berwasilah, Pak. Sesuai dengan pernyataan dia, aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Di antaranya kayak kurang buah-buahan, maling mangga tadi. Haruskah kita ngomel, Pak? Kurang ajar nih. Kalau tidak mangga, nanam. Wah, jangan maling mangga orang. Pak, ya orang nanam nih. Nah, kalau orang sudah punya sifat yang patah Pak Iba, Pak Wel tenang baik, dia mangga diambil. Ya, siapa lagi? Kalau bos besar ngambil, bos besar yang mana? Ya Allah yang mengambil. Tapi melalui para pencuri-pencuri. Tidak benar, Pak. Tidak ada Allah tadi. Nah, jangan dilawan lagi, Pak. Kawan belum ngaji, Pak Wel udah ngaji. Jangan lawan lagi. Iya kan? Nah, cak mana? Cari. Itu mangga, Pak. Harta benda. Itu tadi motor yang hilang. Allah mengambil motor kita melalui para pencuri motor atau pembegal. Aja itu. Termasuk nyawa. Anak kita dibunuh, anak kita tabrak lari. Ada orang itu, Pak, sampai tidak sadar, Pak, menangisi anak. Meratap. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan tidak makan-makan, lah kurus kena sakit tuh. Ya kalau orang sudah paham bahwa aku yang mengambilnya, ya apa salahnya, Pak? Pak Charlie pernah parkir mobil? Pernah? Pak Wel? Pernah kan? Pernah tidak Pak Wel dan Pak Charlie mengalami tukang parkir itu komplain? Pak, ngapa dia ambil mobil, Pak? Tidak pernah, Pak. Karena dia tahu itu bukan mobil dia, Pak. Paling tidak, prit, dikasih duit 5.000 dan kalau orang yang benar tidak dikasih duit juga, dia diam aja, Pak. Tidak dikasih duit, Pak. Tidak. Teganya orang itu. Saudaranya cuma minta duit 2.000, tidak dikasih dengan dia. Padahal barangnya sudah dijaga. Ya, itu urusan dia. Tapi kita tidak pernah melihat para tukang parkir itu marah, Pak. Lah memang orang penitik, Pak. Nah, Allah juga berkata, semua yang aku berikan kepada kamu bentuk harta tahta wanita, anak-anak dan keturunan, itu titipan kepada kamu. Nah, kalau aku mengambil, apa persoalannya? Sebagaimana kamu parkir mobil, kamu bawa, ributkah tukang parkir? Ternyata tidak. Kenapa dia tahu itu bukan punya dia? Nah, jadi orang-orang yang bersifat sidik amatil fatana, seketika dia mendapat musibah itu tenang dia, Pak. Kesedihan ada lah, Pak. Barang telah lama dengan kita. Buktinya Nabi Muhammad seketika anaknya, putra beliau Ibrahim meninggal, nangis dia, Pak. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nah itu. Ya aku hanya menangis karena sedih. Bukan menangis kepergiannya, bukan. Boleh. Karena kan kita kan punya perasaan, udah lama berkawan, tahu-tahu dia pergi, tak akan kembali itu selama-lamanya. Boleh. Yang penting jangan marah.
Nah, itu Pak. Nah, sebagai penutup materi kita hari ini adalah hati-hati dengan kehebatan Tuhan. Kenapa hati-hati? Kalau kita udah pacak-pacak, kita keliru. Kebijakan Allah ini Pak, ada kebenaran dalam bentuk ketidakbenaran. Pernah dengar itu Pak? Dia kebenaran, tapi bentuknya tidak benar Pak. Ada ketidakbenaran, tapi bentuknya benar. Nah, saya ambil dari bawah. Tidak benar, bentuknya benar. Contoh, saya tidak kenal dengan Pak Wel, tidak kenal dengan Pak Charlie. Tapi saya tahu Pak Charlie dan Pak Wel punya masa yang banyak. Saya ini nak calon. Jadi di situ ada tas. Dalam tas itu ada sarung, ada baju koko, ada peci, ada amplop Pak. Isinya lumayan 500. Assalamualaikum Pak. Ini Pak Wel. Assalamualaikum Pak Charlie. Itu assalamualaikum. Duduk kan. Kenalkan saya Abu Fikri. Gini Pak, mohon maaf. Saya ini baru kali ini ke rumah Bapak. Jadi walaupun begitu, saya ingin mengikat hubungan silaturahmi. Benar Pak ya? Benar. Dan saya minta doa restu Bapak. Kenapa saya mau nyalon jadi anggota dewan tingkat kota? Apa kata Pak Cali? Oh iyalah, baguslah itu. Nah, ini ada sedikit pemberian. Di dalamnya tuh ada baju koko, ada sarung, ada peci, ada sedikit uang. Mohon Bapak terima. Bagus gak Pak? Dikasih baju koko, dikasih sarung, kasih duit. Bagus Pak, itu bersedekah itu. Kalau perlu sering-sering begitu. Nah, tapi di mana tak ada bagusnya? Di mana Pak Wel? Letak jeleknya di mana? Iya, ngasih saat dia punya mau nyalon, punya kehendak. Letak tidak bagusnya adalah seketika itu, kalau bukan karena dia mau calon, dia tidak akan melakukan itu. Tidak mungkin. Jadi kebaikan yang dia buat itu jadi tidak bagus Pak. Nah itu, walaupun itu baju koko, sarung, topi, duit, kan bagus tuh Pak. Tapi seketika diberikan dengan cara seperti itu, jadi tidak bagus. Nah, itu yang disebut dengan ketidakbagusan di dalam kebagusan. Bisa ditangkap Pak? Ketidakbagusan tersebut yang tidak baik berselimutkan kebaikan. Sudah itu ada lagi. Dia bagus berada dalam tidak bagus. Kebenaran ada dalam ketidakbenaran. Pernah Bapak dengar itu, cerita itu? Pernah Pak Wel? Apa contohnya Pak? Contohnya yang di video KDM misalnya, mendapat musibah, akhirnya melalui musibah itu dia akhirnya mendapatkan rezeki, mendapatkan. Iya. Itu lebih mudah menangkap Pak ya. Ya. Nah, jadi ada seorang ibu di Bekasi itu digebuki anaknya Pak. Viral. Nah, KDM santun. Kalau sudah ibu disenggol-senggol oleh anak, didurhakai, KDM santun. Kalau KDM ini dengan orang tuanya luar biasa Pak. Bagaimana ibunya membela dia, 9 beradik Pak, dalam kemiskinan. Dia sangat santun kepada perempuan. Diundang ibu tadi ke Bandung, ke tempatnya KDM dan Pakuan. Diundang, diterima, disuruh curhat sampai menangis-nangis. Nah, di tengah cerita KDM bertanya, apakah ibu bisa memaafkan anak? Jawab tidak. Tidak bisa. Tapi kan resikonya anak ibu kan nanti ditahan. Tidak apa-apa. Kalau seandainya di dalam penjara, ibu ingin lihat? Tidak. Berarti sudah dalamnya sakit ibu. Ya. Nah, singkat cerita, ditanyakan, apa pekerjaan ibu? Rupanya nolong buat kue. Nah, gajinya berapa? Gajinya dikit. Kalau salah waktu itu 40.000 ya, saya lupa ingat. Nah, yang 20 itu dibawa dalam bentuk uang, 20 dalam bentuk makan. Dibagi 3 setiap hari.
Nah, sudah itu tersebutlah rumahnya sudah diplat. Kata suaminya kan, rumah itu sudah diplat. KDM tidak ngerti apa itu plat, rupanya sudah disegel. Rumah ini adalah milik bank, tergadai. Ditanyalah berapa jumlah utang di bank, disebut sekian. Nah, waktu itu KDM mengatakan, rumah itu silakan Bapak tunggu selama-lamanya. Selama Bapak hidup silakan pakai, selama Ibu hidup pakai. Rumah itu nanti saya yang beli oleh bank. Itu rumah saya, Bapak yang pakai. Ini uang 10 juta buat biaya Bapak Ibu bolak-balik. Katanya Ibu sakit, ya. Nanti kita bawa ke rumah sakit. Dan seterusnya. Tapi boleh saya minta satu, kata KDM. Apa itu, Pak? Ibu maafkan anak Ibu. Akhirnya dimaafkan, Mbak. Dimaafkan. Lalu bagaimana dengan prosesnya? Nanti kan berjalan sendiri gitu, KDM. Itu salah satu bentuk, Pak. Jadi jangan pernah kita bersangka buruk terhadap kejadian buruk yang terjadi dengan kita, Pak. Karena Allah ini nulis, Pak. Istilahnya tuh Allah tuh lagi nulis. Tulisannya belum selesai, Pak. Yang ditulis kok sebatas Pak Cargi lagi sial, Pak Wel lagi sial. Jadi belum selesai tulisan ini. Nah, pada momen dia belum selesai itu kita langsung rutuk, Pak. Lah, sumpah, salah, caci, maki, macam-macam. Apakah Allah berhenti menulis? Tidak, dia akan menulis lagi. Endingnya kebahagiaan. Malu, Pak. Malu. Semestinya tidak kita ucapkan kata-kata kasar, tepat puji, sumpah, menyumpah. Nah, itu dalam kehidupan hari ini. Nah, kalau mau melihat dalam Qur'annya, lihat surah Al-Kahfi. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pernah dengar cerita itu, Pak? Nah, Nabi Khidir itu memecahkan kapal, ya kan, Pak? Nah, itu ya jangankan sekelas Pak Charlie, Pak Abu, Pak Wel, sekelas Nabi Musa aja marah. Wahai guruku, keberapa sih kau pecahkan kapal? Katanya kapal orang miskin, kapal yang kau redoi, kau senang di kapal ini, kenapa dipecahin? Nah, itu. Jadi kalau kita mau merunut kepada cerita awalnya, ya Nabi Musa kan ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak nerima, Pak. Tidak akan lulus, katanya. Kenapa kau ini tidak penyabar orangnya? Kata Musa, penyabar. Tidak. Kamu tahu tidak, Musa? Untuk sabar itu ada ilmu. Nah, kamu ini belum ada ilmunya, gitu. Buktinya kamu datang ke sini nak belajar. Karena tidak ada ilmu kan? Iya, berarti kamu nak belajar, berarti ilmu itu belum ada. Kesabaranmu belum ada. Tapi tolonglah, Pak. Aku bila dari jauh-jauh hari, lama berjalan ini, Pak, nyari Bapak nih. Nah, kan si Khidir tadi hibur. Oke lah, aku terima Bapak jadi murid saya. Tapi tolong disiplin, Pak. Apa itu? Kita nanti sudah ini akan berjalan. Pinta saya cuma sebuah. Apa, Pak? Jangan bertanya. Cuman itu aja. Yuk, gampang lah itu. Kalau tidak bertanya itu gampang lah. Kata Musa. Dikiranya tidak bertanya itu mudah, Pak. Jadi jangankan Pak Charlie, Pak Abu, Pak Wel, Musa juga mau itu. Kalau tidak bertanya gampang lah. Nah, sudah. Singkat cerita, Musa, kita ingin menyeberang ke negeri seberang. Kita naik kapal. Nah, kapal kita khusus. Ada kapal orang miskin, orangnya baik, beribadah, lemah lembut, santun. Tapi kapalnya buruk, tapi saya senang. Kata Musa, terserah Pak Guru lah. Kapal siapapun kami siap. Ya. Singkat cerita naik kapal. Nihan buruk. Agak buruk kapalnya, Pak. Nah, akhirnya naik. Turun ke bawah. Nah, kalau di Merak Bokoin itu peri, Pak. Yang ada mobil-mobil banyak, Pak. Kata si Nabi Khidir, Musa, minta ransel saya. Dalam itu ada pahat, ada martil. Siap, Pak Guru. Nah, diambil martil, ini Pak. Martil, ini pahat. Terima kasih, Musa. Mulai Nabi Khidir tadi nengok dinding kapal tuh dipegang apa. Di tokonya, Pak. Tak tak.
Satu lagi, bertanya Musa, apa kerja bapak ini? Tidak benar ini. Pas yang ketiga kali, berbunyi Musa, Pak Guru, maaf, engkau sering mengatakan ini kapal orang miskin, kapal yang berkati, kenapa kamu bocorkan? Nah, kenapa kamu bocorkan? Apa kata Nabi Khidir? Nah, kan aku kasih tahu, tidak boleh bertanya. Oh iya, aku lupa. Maaf Pak Guru, maaf. Sudah, hilang. Tidak ada pertanyaan. Tapi di hati Musa bertanya-tanya. Apa kata Musa? Guru macam apa ini? Nabi macam apa ini? Ustadz macam apa ini? Tidak benar ini. Tapi Nabi Khidir walaupun dia dengar suara itu, dia diam baik. Singkat cerita sampai seberang. Ada anak main-main. Anak umur 3 tahun sampai 5 tahun. Kata Nabi Khidir, Musa, di antara anak-anak itu yang kamu senang yang mana? Yang itu Pak Guru, lucu. Itu ramah dengan orang akrab. Betul. Oke. Kamu bawa anak itu ke belakang gudang, aku tunggu. Nah, singkat cerita, Musa pujuk, kasih permen lah istilah kita Pak. Dipujuk-pujuk, digendong, dicium dan seterusnya. Anak tuh mau. Dia bawa ke belakang gudang. Ini guru anak itu. Diambil oleh Nabi Khidir, dicium, dipeluk, digosok-gosok palanya. Yan lah usah menariknya anak ini. Iya. Tapi di luar kesadaran Musa saat itu tiba-tiba Nabi Khidir itu matakan palanya Pak. Kak, tas, mati di tempat Pak. Menjerit Musa Pak. Wahai guru, kenapa kau bunuh anak yang tidak bersalah? Apa kata Nabi Khidir? Lah 2 kali Musa. Aku kan larang jangan bertanya. Oh iya Bu, maaf Pak Guru, aku tidak bertanya lagi. Oke. Nah, tapi sewaktu Musa dengan Khidir berjalan, Musa itu nangis terus Pak. Dia tidak tega lah anak kecil dibunuh Pak. Dalam hati Musa itu, ya Allah, ya Tuhan, guru macam apa yang aku pelajari? Dari tadi sampai hari tidak ada pelajaran aku dapat, kecuali yang meninggalkan pala aku. Kalau bukan kau perintahkan guru, mungkin kau pelintir pula pala lanang ini. Ya Musa itu kerot orang itu Pak. Mantan anak raja itu, anak-anak Firaun, anak angkat Firaun. Kata Khidir, kau tadi ngomong apa? Tidak ada ngomong apa. Aduh, ngomong apa kau tadi? Kata Musa, dengar dia. Nah, lain kali jangan ngomong itu Musa, tidak benar itu. Udah. Di negeri itu juga, singkat cerita duit habis Pak, bekal habis. Kita cari lokak Musa, kita cari kerja. Cari rumah makan, kerja, tidak ada terima. Sini tidak ada. Tidak ada yang terima kerja Pak. Perut lapar, duit habis. Akhirnya duduk pelitaan. Nah, ada lokak Musa. Apa itu? Rumah itu anak roboh. Kita tegakkan, kita rapikan, kita baguskan. Lah. Ngaku pula Pak Guru memperbaiki rumah yang tidak kita kenal. Disuruh orang tidak juga, dapat duit tidak juga. 3 kali Musa. Kamu bertanya dengan aku sudah 3 kali. Oke, sudah. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kita harus pisah. Nah, singkat cerita, sudah maghrib lah bahasa kita kan, baru ceritakan. Musa, dari awal aku tidak yakin kau itu bisa lulus. Tidak bisa jadi murid, aku tidak yakin aku. Maka aku katakan tidak usah lah. Kau tidak penyabar orangnya. Tapi kau paksakan juga. Aku kasih tahu dan kau sabar tuh ada ilmunya. Akhirnya kau diam kan, karena kau belajar di aku kan karena ada ilmu. Nah, kau mendesak juga aku terima. Tapi dengan catatan, kau jangan tanya. Jangan bikin pertanyaan kepada aku. Kata kau, iya. Tapi 3 kali kejadian kau bertanya kalau ini. Ya cak mana Pak Guru tidak bertanya? Nah, apa alasan kau? Coba. Kerja guru tidak benar. Bocorkan kapal. Bunuh anak kecil yang dosa. Negakkan rumah yang tidak ada orang tahu. Siapa yang nyuruh? Punya siapa? Tidak benar kerja guru itu. Betul, tidak benar? Betul. Oke. Nah, ini sekelas Musa, Pak. Kapal itu Musa. Kapal orang miskin. Yang diridhoi oleh Allah. Allah menginformasi kepada aku bahwa ada bajak laut nak naik kapal itu. Dia akan periksa kapal itu bagus apa tidak. Kalau bagus akan dirampok. Makanya aku cacat. Allah perintahkan aku untuk mencacat. Nah, sewaktu aku mencacat, kau salahkan aku.
dia Musa. Anak itu Musa, bapaknya ustaz, emaknya ustazah, orang baik. Nah, sedangkan anak ini takdirnya buruk. Buruk tadi, ahli neraka ya. Jadi, apa kata bapak emaknya dalam doanya? Ya Allah, satukanlah aku, istriku, anakku, dunia dan akhirat selamat. Kumpulkan kami di surga. Doanya itu baik. Jadi Allah tidak redo dengan keadaan apapun. Jadi ada satu cara untuk merubah itu, ya Allah sendiri dalam takdir yang buat. Caranya bagaimana? Anak ini harus mati sebelum dibalik. Makanya dibunuh. Aku diperintah oleh Allah membunuh itu. Dua. Yang ketiga, rumah buruk yang kita tegakkan tadi, itu adalah rumahnya saudagar. Dia melarikan anak yatim. Anak yatim ini waktu diserahkan ke saudagar tadi, ada duit, ada emas, ada perak untuk biaya anak ini selama hidup dia. Oleh saudagar tadi diambil barang itu, disimpan di bawah tanah dekat rumah itulah. Kalau rumah itu roboh kan nampak barang itu diambil orang, makanya kita perbaiki. Nah, itulah sejarahnya Musa yang kau tidak bisa mengerti dan tidak sabar atasnya. Itu cerita Quran. Ini contoh kebenaran ada di dalam ketidakbenaran. Itu cerita Pak Abu. Untuk kita apa? Nah, untuk kita adalah setiap orang yang memberikan kerugian kepada kita, Pak. Sebutlah apa? Bapak coba sebutkan 3 buah, Pak. Contoh orang merugikan Bapak. Misalnya mengambil barang lah, mengambil barang di rumah saya. Paling, Pak ya. Ya, baik. Yang kedua, marah-marah lah, marah, maki-maki gitu. mencaci Bapak. Mencaci ya. Bapak Di sakit- jalan mencaci. Bapak sakit hati. Ya, kesal ya. Yang ketiga, Pak. Juga kalau misalnya contohnya ada orang berhutang lupa sama hutangnya, misalnya. Tidak yang bawa bayar. Tidaknya ingat pun tidak. Ya. Nah. Sakit hati, Pak. Ya, salah katanya. Kalau berdasarkan cerita ini, Pak, Allah itu mengkiaskan Khaidir itu, Pak. Khaidir itu, Pak Charlie, orang yang tidak bayar hutang tadi, Pak. Orang yang mencaci maki Bapak tadi. Apalagi yang ketiga, Mencuri barang. orang yang mencuri barang Bapak. Khaidir itu, Pak, orangnya, Pak. Itulah Khaidir, Pak. Berikutnya apa sikap Pak Wel? Kalau sudah tahu itu Khaidir, semestinya ini barang sudah dibocorkan oleh Allah nih. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Karena tulisan tangan Tuhan itu belum selesai, Pak. Ada tujuan di balik itu yang belum dia tuliskan gitu, nah. Kita tidak sabar, Pak. Itulah Musa. Jadi, Pak, Nabi Khaidir yang ada dalam kisah-kisah itu hanya menceritakan kepada kita orang yang merugikan kita, Pak. Itu Nabi Khaidir, Pak. Dalam peranannya. Nah, orang yang memutus cerita itu sampai menyala-nyalakan itulah Musa. Sedangkan Khaidir sejatinya adalah guru besar. Guru Musa itu sendiri, Pak, yang mengajar kita hari ini. Nah, siap-siap Pak Jali. Kalau ada orang lama menjengkelkan kita, nak anak, nak bini, nak tetangga, nak kucing. Peranan yang dilakukan oleh mereka menyakitkan hati, menyakitkan hati adalah peranan Khidir kepada kita. Ada kendak di balik itu yang lebih baik, lebih memberikan maslahat kepada kita, tapi kita belum selesai membacanya. Pelan-pelan baik, kita baca pelan-pelan, Pak. Sabar. Itulah kira-kira gambaran, Pak. Jadi, ingin bertemu dengan Allah, sucikan diri kita, Pak. Karena ada 7 langit yang akan kita masuki, tidak akan terbuka kalau tidak bersifat dengan sifat sidik, amanat, fatamah, atau Ahmad atau Muhammad. Sampai ke tingkat Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi. Di atasnya baru kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kalau ini yang kita amalkan, Pak, kita akan menjadi orang baik. Karena tujuan Nabi Muhammad adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak dibangkitkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya untuk membagikan sifat sidik, amanat, dan kebenaran yang ada pada dada kamu. Itulah alasannya kenapa aku bangkit hari ini bertemu dengan kamu. Itu kata Rasul. Itu aja cerita kita.
Semoga bermanfaat. Untuk session ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.